Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai a priori. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Akhir Salam Manaba, kemudian ada Arif Abdurrahman, kemudian ada David Nicholas Nenggolan, kemudian ada Muhammad Iqbal Irfansyah, lalu yang terakhir ada Wahyu Widi Widayat. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Iqbal Irfansyah. Kepada Iqbal dipersilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan latar belakang. Market basket analysis adalah salah satu teknik penting dalam data mining untuk menemukan pola keterkaitan antar produk dan transaksi pelanggan. Dengan metode association rule mining, kita dapat menganalisis produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan, sehingga dapat mendukung strategi bisnis seperti rekomendasi produk, penataan rak, cross-selling, hingga bundling. Algoritma a priori merupakan algoritma klasik yang paling populer dalam menggali frequent item sets dan membentuk aturan asosiasi. Pada praktikum ini digunakan dataset retail nyata yaitu Online Retail 2 tahun 2009 sampai 2010 dari Kaggle untuk menghasilkan aturan asosiasi yang relevan dalam konteks transaksi penjualan online. Next. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu melakukan pembersihan dan pemrosesan data transaksi. Yang kedua, menyusun basket transaction format dari data mentah. Yang ketiga, menggunakan algoritma a priori untuk menemukan frequent item sets. Lalu yang keempat adalah menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan metrik support, confidence, dan lift. Lalu yang terakhir adalah melakukan interpretasi dan menyimpulkan insight bisnis dari aturan asosiasi yang diperoleh. Next. Lalu berikutnya ada dataset. Dataset yang diperoleh dari Kaggle yaitu dataset online retail 2. Dan berikut linknya ya untuk datasetnya. Dan pada modul ini kami gunakan file yaitu year 2009-2010.csv. Dataset ini berisi transaksi penjualan retail online di Inggris pada tahun 2009 sampai 2010. Yaitu termasuknya itu pertama ada invoice, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan yang terakhir adalah country. Next. Baik, untuk selanjutnya, untuk teori dasar akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Selanjutnya di sini ada teori dasar. Teori dasar ini fungsinya untuk mengukur ada support ini menunjukkan seberapa sering item set muncul dalam keseluruhan transaksi. Di sini rumusnya support A, transaksi yang mengandung A dibagi jumlah seluruh transaksinya. Next. Selanjutnya di sini ada confidence. Confidence itu mengukur seberapa besar kemungkinan item B dibeli setelah membeli item A. Untuk rumusnya di sini confidence A ke B sama dengan transaksi mengandung A dan B dibagi transaksi yang mengandung A, itu supportnya. Next. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga di sini ada lift. Lift menunjukkan kekuatan asosiasi membeli A terhadap pembelian B dibandingkan kejadian yang acak. Di sini rumusnya lift A ke B sama dengan confidence A ke B dibagi support B. Untuk rumus lift di sini jika lift lebih dari 1 hubungan positif, maka A meningkatkan peluang munculnya B. Jika liftnya sama dengan 1, tidak ada hubungan, yaitu independen. Jika liftnya kurang dari 1, hubungan negatif. A mengurangi peluang munculnya B. Next. Selanjutnya yang terakhir di sini di teori dasar yaitu algoritma a priori. Yang pertama, menggunakan prinsip subset dari frequent item set harus frequent. Kedua, menghasilkan frequent item set berdasarkan nilai minimum supportnya. Dan yang terakhir, kemudian aturan asosiasi dibentuk berdasarkan nilai minimum confidence atau lift. Next. Oke, selanjutnya penjelasan kode akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, terima kasih Alif. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan kode. Yang pertama adalah melakukan import library, di mana kita akan menggunakan Panda, NumPy, dan juga lain-lainnya, terutama ada ML itu untuk a priorinya. Next, yang kemudian adalah kita akan melakukan loading dan juga clearing data, yaitu kita akan membuat si kode atau model Python ini mengetahui file kita, yaitu ya dengan nama year 2009 sampai 2010 ya .csv. Kita akan melakukan cleaning data, di mana kalau lihat dari file Excel itu sendiri terdapat beberapa negara seperti Belgia dan Jerman. Kita akan bersihkan menjadi hanya United Kingdom atau Inggris saja, dan juga menghilangkan tabel-tabel seperti price dan lain-lain yang tidak diperlukan untuk mengetahui asosiasi ini. Next. Oke, yang kedua adalah kita akan melakukan penyusunan basket, karena data ini memiliki sangat banyak baris ya, sekitar 500.000 juga, 500.000 baris. Kita akan membuatkan itu berdasarkan invoice-nya. Dianggap jika invoice itu memiliki nama yang sama, itu ada dalam satu keranjang yang sama, dan jadi pembeli tersebut melakukan transaksinya di saat itu juga dia membeli banyak item. Dan itu juga membuat si model ini menjadi lebih efisien dan juga melakukan grouping terhadap item-item yang dibeli oleh pelanggan. Next. Setelah kita melakukan basketing, di mana sudah ada grup dari barang yang dibeli oleh pelanggan, kita akan melakukan aturan a priori ya, dalam bentuk aturan asosiasinya, di mana a priori ini akan kita memiliki support yaitu -2, jadi hanya 2%. Jadi misalkan karena ada banyak sekali barang yang ada dalam file Excel ini, dan mungkin kita untuk melakukan mencari semuanya satu demi satu, kita akan mencari dulu apa sih barang yang dia itu paling banyak muncul, yaitu sekitar 2%. Istilahnya adalah dari 100 transaksi yang ada, seminimal-minimalnya dia akan muncul 2 kali di dalam dataset ini, atau bisa dibilang tidak terlalu langka untuk dibeli gitu. Nah, dari situ kita akan, jika kita sudah mengetahui barang apa saja yang sering dibeli oleh pelanggan, kita akan mencari lift dan confidence-nya, dimana lift adalah bisa dibilang ada berapa kali kalau misalnya barang itu dibeli, dia akan mengambil barang lain gitu, dan juga confidence adalah kepercayaan dirinya bahwa pelanggan tersebut berapa persen sih dia itu akan mengambil barang tersebut. Next. Untuk visualisasi data saya serahkan kepada David. Terima kasih. Oke, terima kasih Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi data. Data yang pertama ini adalah top 10 frequent item sets. Grafik batang ini menampilkan 10 produk dengan nilai support tertinggi yang dihasilkan oleh algoritma a priori. Panjang batang mempresentasikan seberapa sering suatu barang muncul dalam keseluruhan transaksi penjualan. Sebagai contoh, produk white hanging heart tea light holder menduduki peringkat pertama dengan support di atas 0,10, yang mengindikasikan bahwa barang tersebut adalah item populer atau bestseller dan muncul dalam lebih dari 10% total transaksi. Visual ini penting untuk memvalidasi bahwa algoritma telah berhasil mengidentifikasi frequent item sets yang memenuhi syarat minimum support sebelum diproses menjadi aturan asosiasi. Next.
Visualisasi data yang kedua itu Scarlet plot, support versus confidence. Visualisasi Scarlet plot ini memetakan distribusi kualitas dari seluruh aturan asosiasi yang ditemukan. Sumbu X ini yaitu adalah support, menunjukkan seberapa sering aturan tersebut muncul. Sedangkan sumbu Y ini yaitu confidence, menunjukkan tingkat kepastian atau peluang terjadinya aturan tersebut. Indikator paling penting adalah warna dan ukuran titik yang mempresentasikan nilai lift. Titik yang berukuran besar dan berwarna merah pekat itu menandakan aturan dengan hubungan asosiasi yang paling kuat dan signifikan, atau nilai lift yang paling tinggi, yang menjadi prioritas utama untuk dianalisis. Next. Visualisasi data yang ketiga adalah network graph atau 10 aturan asosiasi tertinggi. Bisa kita lihat di sini. Visualisasi ini menampilkan 10 aturan asosiasi terkuat dalam bentuk jaringan atau network untuk memudahkan analisis hubungan antar produk. Node atau lingkaran ini mempresentasikan nama barang. Sedangkan garis panah atau edge ini menunjukkan arah hubungan jika maka. Grafik ini sangat efektif untuk mengidentifikasi kelompok produk atau cluster yang memiliki keterkaitan erat dan sering dibeli bersamaan sebagai satu paket. Next. Selanjutnya, interpretasi hasil. Gambar ini menampilkan interpretasi tekstual hasil analisis yang menerjemahkan perhitungan algoritma menjadi wawasan bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Bisa kita lihat di sini. Output ini menyajikan 5 aturan asosiasi terbaik atau top 5 rules yang diurutkan berdasarkan nilai lift tertinggi. Setiap aturan disajikan dalam format kalimat sebab akibat atau jika maka agar mudah dipahami, lengkap dengan statistik pendukung seperti support, confidence, dan lift. Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi aksi otomatis seperti saran bundling atau penempatan produk berdasarkan kekuatan hubungan tersebut yang berfungsi sebagai pendukung keputusan strategis bagi manajemen toko. Next. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih David atas penjelasannya. Nah, kemudian saya akan membacakan kesimpulan. Analisis aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori pada dataset online retail 2 2009 hingga 2010 terbukti efektif untuk menemukan pola pembelian konsumen dari data transaksi besar. Setelah melalui tahap pembersihan data dan pembentukan basket transaksi, a priori berhasil mengidentifikasikan frequent item sets dan aturan asosiasi yang menggambarkan keterkaitan antar produk. Nilai produk menunjukkan seberapa sering kombinasi item muncul, confidence menggambarkan probabilitas item dibeli bersama, dan lift lebih dari satu menunjukkan hubungan positif yang kuat antar produk. Temuan pola ini bermanfaat untuk strategi bisnis seperti bundling produk, rekomendasi otomatis, dan penataan produk dan pemasaran. Visualisasi seperti grafik item set dan jaringan asosiasi membantu memahami pola pembelian secara lebih intuitif. Analisis a priori memberi insight praktis sekaligus nilai akademis dalam data mining. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.